Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rahayu Andriani, NIM 2574816187, LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang membuat video pembelajaran di SMA Negeri 1 Kepahyang, kelas 11, materi potensi sumber daya alam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, kali ini kita akan belajar. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Yayang, tolong pimpin doanya. Doa mulai. Ya, oke. Nah, sebelum belajar kita absen dulu, ya. Seperti biasa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bunga, izin, oke, ya. Bunga Melia Putri, izin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang potensi persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelum belajar kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib, yaitu adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, ya. Kita nyanyi lagu wajib, kita Nah, sebelum menyanyi kita berdiri, ya. Kita berdiri dahulu. Oke, kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, ya. Nah, gimana? Semangat tidak hari ini? Semangat. Ya. Semangat? Beneran semangat. Nah, untuk lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita ice breaking dulu lah. Tadi kan udah nyanyi ya.
Semangat, biar tambah semangat lagi, kita ice breaking dulu. Oke, boleh. Ice breaking dulu. Dengan ice breakingnya adalah tepuk semangat. Oke, ya, siap ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, ya udah semangat nih, ya. Nah, kemarin ada yang masih ingat materi pembelajaran kita kemarin itu adalah posisi strategis Indonesia sebagai maritim dunia, ya. Ada yang tahu posisi strategis Indonesia? Ya. Oke, kita ingat ya, posisi strategis Indonesia itu kan Indonesia berada di letak astronomisnya, terus secara geologis dan geografis ya. Mungkin pelajaran kemarin ada yang terlupa ya. Nah, untuk hari ini materi kita adalah sumber daya alam, yaitu adalah potensi persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat dulu ini. Oke, ya. Ada 5 kekayaan di Indonesia, ya. Sumber daya Itu adalah Indonesia. sumber daya alam Indonesia. Indonesia terkenal sebagai negara yang berbagai sumber daya alam bisa dimanfaatkan. Apa saja ya? Kita tahu sebelum lanjut sebelumnya jangan lupa kita subscribe dan tombol notifikasi ya. Bukan di Indonesia ini adalah hutan yang ketiga di Eropa. Hutan Indonesia kalau digabung ada sekitar 99 hektar. Dan pemerintah dari Indonesia bergerak sampai di bagian timur. Tapi sayangnya hutan Indonesia semakin lama semakin turun. Hal ini terjadi karena kita harus mengalami kerusakan. Dan berdasarkan data, sekitar lebih dari 200.000 hektar yang hutan akan hilang setiap tahunnya. Bagaimana dengan garansi kebersihan ini? Jangan lupa untuk tetap merawat, begitu dan kesehariannya ya. Oke, ya. Website untuk anak ya. Ya, video dari potensi kekayaan alam yang ada di Indonesia, ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam, baru pengertiannya ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam? Ada yang masih ingat? Oke, boleh Atika? Segala potensi kekayaan alam baik berupa tanah, air, dan udara yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Oke, ya betul ya. Itu dari jawaban Atika adalah potensi sumber daya sumber daya alam sebagai mana yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah, di sini kalau kita lihat tadi ada video tentang kekayaan alam di Indonesia ya. Nah, kekayaan alam yang ada di Indonesia ya itu dipengaruhi oleh apa saja pengaruhnya, yang mempengaruhi. Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Oke, boleh Ibrada. Karena Indonesia secara astronomis berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan letak Indonesia secara geologis dan geografis. Oh iya, itu ya. Letak Indonesia mempengaruhi persebaran sumber daya alam ya. Tadi ada letak Indonesia secara astronomis dan secara geografis dan geologis, tadi sudah dijelaskan oleh Ibrada. Nah, dari sini bagaimana menurut kalian tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia ini?
Ya, sumber daya alamnya sangat banyak, ya, kaya akan sumber daya alam. Nah, oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya, potensi sumber daya alam ya. Yang pertama kita ada di sini tujuan kita dalam pembelajaran ya. Yang pertama kita menggunakan model pembelajaran kooperatif ya. Di sini nanti kalian mampu untuk mengidentifikasi kualifikasi dan potensi sumber daya alam pertanian ya, terus ada perkebunan, pertambangan, kehutanan, kelautan dan pariwisata di Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah menganalisis sebaran sumber daya alam strategis di Indonesia menggunakan peta ya, nanti ada petanya. Lalu mengevaluasi isu-isu terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia secara berkelanjutan. Nah, yang keempat nanti kita akan mempresentasikan dengan diskusi kelompok ya tentang potensi persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Oke. Nah, kita langsung materinya ya. Tadi sudah dijelaskan sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam ya? Tadi sudah disampaikan oleh Atika ya, kekayaan alam dan segala potensi alam yang baik berupa tanah, air dan udara yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Lalu di sini ada keberadaan dan ketersediaan sumber daya alam ya, dia sebaran geografisnya tidak merata, yaitu tadi dipengaruhi oleh letak geografis ya. Lalu yang kedua ada pemanfaatannya tergantung dengan teknologi ya. Yang ketiga jika diolah menghasilkan sebuah produk ya, atau limbah yang kita manfaatkan sehari-hari ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayu dibuat menjadi meja ya, yang kita manfaatkan sehari-hari gitu ya. Tuh. Oke, nah di sini ada klasifikasi dari sumber daya alam ya. Ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya, terus berdasarkan potensinya, dan sumber daya yang berdasarkan jenisnya. Oke, selanjutnya sumber daya alam berdasarkan sifatnya ya. Sumber daya alam itu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang apabila habis masih dapat kita usahakan kembali dan dapat diusahakan lagi keberadaannya. Contohnya apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan, ya, air. Oke, ya. Lalu ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, ya, yaitu sumber daya alam yang apabila habis tidak dapat diusahakan kembali ya. Contohnya apa? Minyak bumi ya, minyak bumi, ada batu bara, nikel ya, semuanya adalah barang-barang tambang ya. Daya alam pertanian dan sumber daya alam pariwisata. Oke, lalu itu adalah sumber daya pariwisata. Kita perlihatkan dulu ada peta ya. Mungkin tahu peta Indonesia ya. Lihat, nah peta Indonesia nih. Oke. Nah, ya. Nah, ini adalah peta persebaran sumber daya alam tambang ya yang ada di Indonesia ya. Mulai dari mana tuh? Dari Sabang sampai Merauke ya, lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Ada 5 pulau besar di Indonesia, ada Pulau Sumatera, ada Jawa ya, ada Kalimantan, Sulawesi dan ada Papua. Oke, itu adalah contoh dari peta pertambangan ya, sumber daya alam tambang. Oke, nah kita kembali lagi ke sumber daya alam tambang tadi ya. Ada pengertian di sini, ada 5 potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Tadi yang pertama sumber daya alam tambang ya. Nah, di sini dijelaskan Indonesia kaya akan berbagai jenis mineral ya. Mineral dan bahan tambang seperti tadi batu bara ya, ada
minyak bumi, gas alam, nikel, dan tembaga. Lanjut ya, ada sumber daya alam hutan. Nah, kita tahu Indonesia itu memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas ya. Lalu Indonesia itu termasuk dalam 3 besar yang memiliki hutan terluas di dunia ya. Nah, apa manfaat hutan? Ya, menyediakan oksigen. Terus ada kayu ya dan berbagai hasil hutan non kayu, misalnya buah-buahan ya, obat-obatan yang ada di dalam hutan. Pokoknya masing-masing ya. Oke ya, sudah bergabung semua di kelompoknya? Sudah, oke. Ibu bagikan LKPD-nya, nanti kalian kerjakan, kita diskusi kelompok, nanti setelah selesai mengerjakan LKPD ini, kita presentasi di depan ya. Ini ya kelompoknya. Ya, ini kelompok. Ya. Di itu ada LKPD yang Ibu bagikan, silakan diskusi kelompok dan dikerjakan. Nanti kita presentasi, kalian bisa buka referensinya melalui e-book PDF yang kemarin ya. Nanti bisa juga kalau masih ada yang keliru, misalnya bisa cari referensi di internet ya. Oke. Oke, sudah dapat. Sudah. Di mana saja nih pertaniannya nih? Bulati saja. Dibulati aja di sini ya. Oke, dilingkari, nanti kasih nama misalnya apa Palu misalnya ya, Sulawesi Utara gitu ya. Iya Bu. Bu, kenapa? Boleh nanya ini Bu? Yang mana? Ini kan apa manfaat ekonomi utama dari adanya
perikanan laut Hmm. dan hasil pertanian bagi masyarakat dan negara. Iya. Nah, di sini kan kita di sini cuman ada peta di Pulau Sulawesi. Oh, ini Pulau Sulawesi ya. Ini Iya. di mana saja? Ini kan dilingkari aja di kota mana. Misalnya tadi kan Palu, misalnya ya di Sulawesi. Nah, kalau ini nanti bisa dijawab ada di sini ya. Oh, di belakang lembar Iya. belakang. Terima kasih ya, Bu. Ya, oke, boleh Atika. Nah, Ibu baca mana? Yang ini ya. Iya. Ya, ini kan pertanyaannya di sini di mana saja lokasi utama pariwisata dan pertambangan ya. Ini Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ini Tenggara. Ya. Ya. Ini ada Pulau Papua. Ya. Pulau Papua. Ini salah satu tadi ada di video ya, pertambangan apa yang terbesar di Papua. Jadi boleh dilingkari di mana tempatnya. Ya. Apa nama kotanya gitu ya. Oke. Pulau Papua, Pantai Kutai Bali, Danau Kalimutu NTT, Pulau Komodo NTT, Raja Ampat Papua Barat, Lembang Beling Papua. Provinsi mana saja di Pulau Papua yang menjadi penghasil utama pertambangan emas, tembaga, dan nikel? Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Pada peta Bali Nusa Tenggara dan Papua di bawah ini, di mana saja lokasi utama pariwisata dan pertambangan, yaitu ada di Denpasar, Manggarai Barat, dan pertambangan di Papua Tengah. Terus, apa saja manfaat ekonomi utama dari adanya pariwisata dan pertambangan bagi masyarakat dan negara? Yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sebesar minimal 3 jenis hasil utama dari sektor pertanian di Pulau Jawa. Jagung dan kelapa. Provinsi mana saja di Pulau Jawa yang menjadi penghasil utama minyak? Jawa Tengah dan Jawa Timur. Boleh, silakan sebutkan namanya dan kelompok berapa nanti. Oke. dari kelompok 1. Oke, Di sini kelompok kelompok 1. kami mau bertanya, menurut kelompok kalian bagaimana solusi atau upaya pengolahan yang berkelanjutan agar manfaat ekonomi tetap didapat, tetapi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan di sektor perikanan? Dan budaya menggunakan teknologi ramah lingkungan. Sudah selesai? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau itu kita selesai ya. Terima kasih untuk presentasinya. Silakan duduk kembali ya. Kita lanjut ke teman-teman yang silakan ditutup ya. Silakan ditutup. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah presentasi di depan ya. Kita sudah semuanya sudah presentasi ya tentang mengenai potensi sumber daya alam di 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Dimulai dari tadi Pulau Papua, ya Pulau Kalimantan, ya ada Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, ya terus ada Pulau Bali juga, ya sebagai tempat pariwisata dan ada juga Pulau Sumatera. Nah, oke, dari tadi yang saya perhatikan ya, dari penilaian yang saya lihat. Berkolaborasi dengan teman ya yang diskusinya bagus, oke. Ada di kelompok 2 ya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Ya. Tuh. Ya. Itulah tadi
pelajaran kita tentang potensi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, setelah kita melihat video yang di awal saya tampilkan, yang kalian tonton tadi, ya, bagaimana menurut kalian tentang potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia ini? Sangat banyak, ya. Terus beraneka ragam, ya, bermacam-macam, mulai dari floranya, ya, terus ada faunanya juga, ya, ada sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam kelautan, sumber daya alam pariwisata, ada pertambangan tadi, ya, terus juga ada pertanian, ya, macam-macam tuh sumber daya alam, ya. Tuh daerah yang menghasilkan sumber daya alam, ya, gitu. Oke, di sini tadi di Sulawesi, ya. Di Sulawesi ada padi, ya, dia juga sebagai lumbung padi, ada sawit, ada apa lagi? Flora fauna, ya, tuh. Oke, flora fauna. Terus di sini tadi ada Pulau Kalimantan. Di Kalimantan ada apa saja tadi? Ada batu bara, ya, emas, ada nikel, ada kehutanan, ya. Di Kalimantan itu terkenal dengan hutannya. Breaking lagi? Boleh. Breakingnya silakan berdiri, ya. Kucing. Sapi. Oke, ada berapa banyak sapi? Ada berapa banyak sapi? 4. Oh, masih salah, ya. Oke, karena dulu, ya. Ada berapa jumlah sapi? Ada berapa jumlah sapi? Oke, ya, betul ini, ya. Oh, nah, betul, paham, ya? Paham ice breakingnya, ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, ya. Nah, di sini tadi sudah semangat lagi nih? Sudah, ya. Oke. Tadi kan kita belajar tentang sumber daya alam di Indonesia, ya, potensi persebarannya, potensi persebaran sumber daya alam. Tadi di pertanyaan pertama tadi yang sudah saya tanyakan, ya, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, ya, segala potensi alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidup manusia, ya, sumber daya alam. Sudah setelah kita belajar ini, alhamdulillah, ya, baik, ya. Oke, semoga oke. Saya minta ini, ya, berikan kertas 1 lembar, ya, ditulis bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini, ya. Belajar hari ini apakah menyenangkan ataukah membosankan, ya. Tambang itu belum paham, Bu, bagaimana gitu kan? Ya. Ya, boleh. Ya, pertanyaannya boleh, ya, di sana. Terus juga nanti tulis materi apa yang paling kalian pahami, ya. Oke, tadi kan ada peta, ya. Kesan dan pesan, Ya. dulu baru pesan. Ya, kesan dan pesan, terus pelajaran yang kalian ya, suka. Oke, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan, ya, ke depan. Kalau sudah, nah,
untuk refleksi hari ini. Terima kasih. Untuk berikutnya kita akan masuk ke materi sumber daya alam berkelanjutan ya. Nah, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yayang pimpin doanya ya. Silakan. Bismillah.